Bab 3a. Penjelajahan samudra kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. 1. Pengaruh kondisi geografis terhadap penjelajahan samudra Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia, Australia, dan Samudra Hindia Pasifik. Indonesia termasuk wilayah tropis yang dibatasi oleh lintang 23,5 derajat LU dan 23,5 derajat LS. Akibat dari budaya dan rempah-rempah yang melimpah di Indonesia, menjadi daya tarik bangsa lain datang ke Indonesia. Beberapa faktor pendorong kedatangan bangsa barat yaitu 1. Kekayaan alam, yaitu rempah-rempah. Rempah-rempah diincar karena memiliki banyak kegunaan. 2. Motivasi 3G, gold, gospel, dan glory. Gold artinya kekayaan, gospel menyebarkan agama Nasrani, dan glory yaitu kejayaan bangsa. 3. Revolusi industri. Pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. 2. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme. A. Kedatangan bangsa barat di Indonesia. Pedagang Eropa membawa barang dagang berupa rempah-rempah dan sutra dari Laut Tengah. Komoditas tersebut dibawa ke Venesia atau Genoa melalui para pedagang Portugis dan Spanyol. Rempah-rempah dan sutra itu dibawa ke Lisabon lalu ke Eropa Utara oleh pedagang Inggris dan Belanda. Perdagangan di Laut Tengah terganggu dengan berlangsungnya Perang Salib 1096 dan 1291. Jatuhnya kota Konstantinopel, Bizantium, tahun 1453 ke tangan Turki Utsmani. Aktivitas perdagangan antara Eropa dan Asia terputus. Sultan Mahmud mempersulit pedagang Eropa beroperasi di daerah kekuasaannya. Bangsa Barat mengalami krisis dan berusaha mencari sumbernya dengan melakukan penjelajahan samudra. Negara yang memelopori penjelajahan samudra adalah Portugis dan Spanyol, menyusul Inggris, Belanda, Prancis, Denmark, dan lainnya. Para penjelajah dari Portugis yaitu 1. Bartolomeu Dias, 2. Vasco da Gama, 3. Alfonso de Albuquerque. Para penjelajah dari Spanyol yaitu 1. Christopher Columbus, 2. Ferdinand Magellan atau Magellan. Para penjelajah dari Inggris yaitu 1. Sir Francis Drake, 2. Pilgrim Fathers, 3. Sir James Lancaster dan George Raymond, 4. Sir Henry Middleton, 5. William Dampier, 6. James Cook. Para penjelajah dari Belanda 1. Barents, 2. Cornelis de Houtman, 3. Abel Tasman. B. Terbentuknya kekuasaan kolonial di Indonesia. 1. Kongsi dagang atau VOC didirikan di Amsterdam. Tujuannya untuk menghindari persaingan yang tidak sehat sesama kongsi. 2. Pengaruh monopoli perdagangan. Dengan hak istimewa, VOC memiliki wewenang untuk memonopoli perdagangan di wilayah Nusantara. Pada awalnya, bangsa Barat diterima dengan baik oleh Indonesia, tapi seiring waktu, Belanda melakukan monopoli. Rakyat terpaksa menjual hasil bumi hanya kepada VOC. 3. Pengaruh kebijakan kerja paksa. Jalan Anyar sampai Panarukan salah satu hasil kerja paksa. Jalur tersebut panjangnya lebih dari 1000 km dari Cilegon, Banten, hingga Panarukan, Jawa Timur. 4. Pengaruh sistem tanam paksa. Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat Perang Diponegoro dan Perang Belgia. C. Perlawanan terhadap persekutuan dagang. Monopoli dagang sangat merugikan Indonesia. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap persekutuan dagang yaitu
Tahun 1529, perlawanan Sultan Babullah. Tahun 1907 dan 1639, perlawanan rakyat Aceh. Tahun 1628, serangan Mataram ke Batavia. Tahun 1666, perlawanan Sultan Hasanuddin. D. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Pada abad ke-19, yaitu puncak perlawanan rakyat Indonesia menentang pemerintah Hindia Belanda. 1. Perang Paderi di Sumatera Barat 1821 sampai 1838. 2. Perang Aceh. 3. Perang Diponegoro 1825 sampai 1830. E. Masa pendudukan Jepang. 8 Desember 1941, Jepang melakukan penyerangan terhadap pangkalan militer AS di Pearl Harbor. Jepang menjanjikan kemudahan bagi bangsa Indonesia untuk merdeka. Jepang melakukan beberapa kebijakan yaitu 1. Membentuk organisasi sosial. 2. Membentuk organisasi militer. 3. Romusa. 4. Eksploitasi kekayaan alam. 3. Perubahan masyarakat akibat penjajahan bangsa Barat dan pendudukan Jepang. Penjajahan bangsa Barat dan pendudukan Jepang di Indonesia menyebabkan perubahan masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang. Dampak pendudukan Jepang bagi masyarakat Indonesia. A. Bidang ekonomi. B. Bidang politik. C. Bidang sosial. D. Bidang pemerintahan. E. Bidang militer. F. Bidang pendidikan. B. Pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan. Pada awal abad ke-20, organisasi-organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Syarikat Islam, Partai Nasional Indonesia, dan lainnya didirikan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini berjuang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pelaksanaan kemerdekaan di Indonesia tidaklah mudah. Pihak Belanda mencoba untuk merebut kembali wilayah jajahannya. Akhirnya, pada tahun 1949, melalui perjanjian Rhine-Roygen, Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan Indonesia. C. Pemerataan pembangunan. 1. Kondisi geografis dan pemerataan ekonomi. Kondisi geografis yang terdiri dari ribuan pulau menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pemerataan pembangunan di Indonesia. Program pemerintah seperti pembangunan desa, pembangunan infrastruktur, subsidi masyarakat miskin telah dilakukan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia. 2. Lembaga keuangan untuk kesejahteraan rakyat. Lembaga keuangan seperti bank, asuransi, dan lembaga keuangan mikro berperan penting dalam membantu pemerataan pembangunan di Indonesia. Lembaga-lembaga ini memberikan layanan keuangan kepada masyarakat, termasuk kemudahan akses pinjaman modal. D. Konflik dan integrasi. 1. Terjadinya konflik sosial. Konflik sosial dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti ketidakadilan sosial dan ekonomi, perbedaan suku, agama, dan politik, serta kurangnya saling pengertian antar satu dengan yang lainnya. 2. Dampak dan penanganan konflik sosial. 1. Meningkatkan solidaritas anggota kelompok. 2. Retaknya hubungan antar individu atau kelompok. 3. Terjadinya perubahan kepribadian. Penanganan. 1. Menghindar. 2. Tawar-menawar. 3. Kolaborasi. 4. Menyesuaikan keinginan orang lain. 3. Cara mewujudkan integrasi sosial. Integrasi adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat. Untuk mewujudkan integrasi sosial, masyarakat perlu saling menghargai, menghormati, dan memahami perbedaan. Berikut contoh bentuk-bentuk integrasi sosial. 1. Integrasi normatif. 2. Integrasi fungsional. 3.
Integrasi koersif.